Selamat siang, teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu hasil analisis agregat planning atau perencanaan agregat menggunakan data pada perusahaan PT Maju Elektronik. Nah, perusahaan ini itu bergerak di bidang penjualan kipas portable. Kita akan membahas tujuan dari analisis agregat planning ini. Nah, itu adalah untuk menemukan strategi produksi yang paling optimal supaya bisa menyeimbangkan antara pemenuhan permintaan pasar dengan efisiensi biaya operasional perusahaan periode dari Januari sampai periode April. Data yang sudah saya masukkan, PT Maju Elektronik memiliki kapasitas produksi reguler yaitu sebesar 2000. Tantangannya di sini adalah permintaannya cukup fluktuatif ya. Nah, di mana tertingginya itu ada di bulan Februari dan di permintaan rendahnya ada di bulan April. Dan langsung aja kita masuk ke metode, yaitu di sini saya akan membandingkan dua metode chase strategi dengan shortage back order. Di sini saya menggunakan chase current demand yang pertama dulu ya. Kita solve dulu teman. Perusahaan ini punya penyimpanan awal yaitu sebanyak 200 unit dan memproduksi sebanyak 1.500 unit di periode sebelumnya. Pada periode tersebut, maka akan menghasilkan penurunan unit, yaitu sebanyak 300 unit. Nah, di periode selanjutnya, karena menggunakan back order shortage, penjualan periode sebelumnya belum terpenuhi, maka akan dipenuhi di periode di bulan selanjutnya. Jadi, kita lihat di sini teman-teman, bahwa di sini hanya memproduksi 1.200 unit, karena di periode sebelumnya sudah dipenuhi. Di regular time production itu ada $7 per unit. Kemudian penurunan unitnya itu sebanyak 600. Di total regular time production itu total unitsnya 5.700. Di penurunan unit itu sebanyak 600. Di kenaikan unit itu sebanyak 600. Penurunan unit itu sebanyak 1.000 unit. Di sini karena terus mengalami penurunan ya teman-teman, dari bulan Februari ke bulan Maret mengalami penurunan 200, dari bulan Maret ke bulan April mengalami penurunan sebanyak 500 ya. Maka hasil penurunannya totalnya adalah 1.000 unit. Setelah dikalikan masing-masing, total cost-nya jadi sama dengan $48.500. Jadi metode chase current demand ini menggunakan permintaan berdasarkan kebutuhan di bulan tersebut. Dipakai juga ketika biaya tenaga kerjanya juga rendah atau biaya perubahannya itu rendah. Oke, kita langsung lanjut aja di metode chase previous demand menggunakan shortage back order juga. Pada metode chase previous demand ini menggunakan shortage back order, di mana di bulan awal persediaannya sebanyak 200 unit, maka permintaan sebanyak 1.400 unit dan yang diproduksinya itu adalah 1.500 unit, maka terjadi kelebihan sebanyak 300 unit. Pada bulan Februari permintaannya sebanyak 1.800 unit, yang diproduksi 1.400 unit, maka terjadi kekurangan atau shortage yaitu sebanyak 100 unit. Di bulan Maret ada permintaan sebanyak 1.600 unit dan yang diproduksi sebanyak 1.800. Nah, kenapa di sini dicatat di inventory hanya 100? Karena di bulan sebelumnya ada kekurangan juga 100. Jadi seharusnya kan 200 unit nih dalam satu inventory-nya di bulan Maret, tetapi sudah dipenuhi di bulan Februari sehingga hanya dicatat 100 unit. Total cost-nya sebanyak $51.500. Chase previous demand ini menggunakan metode permintaan berdasarkan bulan sebelumnya. Kekurangannya sangat terlihat pada muncul biaya penyimpanan yaitu sebesar $3.000 per unit dan biaya kekurangan stok sebesar $5.000. Nah, hal ini terjadi karena produksi tidak sinkron dengan kebutuhan pasar saat itu.
strategi ini itu jauh lebih mahal dengan total biaya sebanyak $51.500. Kita bisa menggunakan Chase Current Demand. Ini lebih efektif karena biaya penyimpanan barang kita itu kalau mahal itu bisa menghemat biayanya lebih lebih banyak, itu sebanyak tadi $3 per unitnya. Dan jika perusahaan tersebut memiliki tenaga kerja yang fleksibel. Nah, kemudian strategi ini paling direkomendasikan untuk PT Maju Elektronik karena berhasil menghemat biaya sebesar $3.000. Nah, terus kapan waktu yang tepat untuk kita menggunakan just previous demand? Itu digunakan jika saat biayanya itu waktu terus kapan kita waktu yang tepat untuk menggunakan chase previous demand? Tepat jika biaya untuk menaikkan atau menurunkan kapasitas produksinya itu jauh lebih mahal daripada biaya sewa gudang, atau jika permintaan pasarnya itu cenderung sangat stabil. Nah, sebagai kesimpulan, untuk memaksimalkan profitabilitas PT Maju Elektronik dalam penjualan kipas portable, strategi mengikuti permintaan pasar secara langsung atau chase current demand adalah pilihan terbaik karena mampu meminimalkan penumpukan stok tanpa mengabaikan kepuasan pelanggan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri dan sampai bertemu di video selanjutnya.